Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para eh, santri-santri seluruh Indonesia, para warga masyarakat Indonesia, para pelajar-pelajar seluruh Indonesia. Di sini kami akan berbincang-bincang tentang apa yang lagi hangat pada kesempatan pagi hari ini. Yang lagi hangat yaitu adalah Trans 7, yaitu membuat ujaran kebencian terkait tentang pondok pesantren, yang mana dikatakan seperti perbudakan atau perbabuan. Nah, ini. Terus sekarang di sini karena di sekolahan saya juga sebagai pendidik, sebagai guru, dan mereka berdua ini sebagai pelajar, dan Mbak Vanka ini tidak pernah mondok, dan Mbak Rosidah ini pernah mondok. Lah ini nanti bagaimana sih tanggapannya, komentarnya tentang di pondok pesantren dan di yang tidak pernah mondok? Itu komentarnya tentang apa namanya, yang katanya perbudakan, perbabuan itu seperti itu, yang disampaikan seperti kayak di Trans 7 ya, di Trans 7 yang sudah disiarkan. Padahal Trans 7 ini adalah apa namanya? Media besar dan TV nasional. Nah, ini membuat ujaran kebencian yang memang hal ini harus sebenarnya tidak tidak seharusnya ditampilkan, dan itu tidak mendidik sebagai. Sekarang Mbak Vanka dulu. Kalau hal seperti itu, konten-konten seperti itu mendidik apa? Menurut yang walaupun belum pernah mondok, tidak pernah mondok, iya, orang awam, mendidik apa enggak orang seperti itu? Tidak, kayak terlalu menjatuhkan ya. Terlalu menjatuhkan. Nah, ini sekarang tanya langsung kepada yang pernah mondok. Nah, ini pernah mondok dari tahun berapa mondoknya? Lulus SD. Oh, lulus SD. Wah, lulus SD sudah mondok. Berarti SD itu kelas 6, umur 12 tahun. Umur 12 tahun sudah mondok. Nah, ini umur 12 tahun sudah mondok, masih kecil, sangat kecil sekali. Terus bagaimana sih di pondok, berapa tahun mondoknya? 3 tahun. 3 tahun, berarti hanya saat SMP aja ya? Ya. Itu setingkat setara SMP ya? Nah, kehidupan di pondok, pertama kali masuk ke pondok, kehidupan di pondok itu kan seperti contoh kita kalau bertemu dengan Pak Kiai, Bu Nyai, terus apa namanya, para Gus dan sebagainya, itu kita kalau lewat atau ketemu itu apa yang dilakukan? Ya, kalau biasanya kalau nggak harus berpapasan, kalau semisal lewat di depan dalamnya aja itu harus nunduk, soalnya kan menghormati meskipun nggak ada beliau-beliaunya di teras atau di depan dalam gitu. Berarti walaupun tidak ada beliau-beliaunya, tidak ada Pak Kiai dan Bu Nyainya, tetap nunduk itu tanda hormat ya. Ini secara logika saja, kita berpikir secara logika aja ya. Secara logika itu kan yang mendidik kita, yang memberikan ilmu ya kan. Kan kalau hanya nunduk terus menghormati itu kan tanda hormat, tanda takzim ya, tanda takzim saja, bukan seperti budak atau babu kan ya, bukan ya kan, apa namanya, kalau budak atau babu itu kan tidak seperti itu gitu loh ya kan. Ini kan karena para santri sudah mengucapkan bagaimana hormatnya, walaupun yang tidak santri aja, yang tidak santri ya, yang nggak pernah mondok atau santri. Ketemu bapak ibu guru ya juga harus nunduk, karena kalau kita kayak lewat ya, kita papasan terus kayak kita berjalan sama gini, kayak jalannya gini, itu kayak rasanya tuh kayak ya Allah kok gitu loh. Apalagi yang di pondok pesantren pasti lebih ketat dan lebih kayak menjaga sopan santun. Nah, sopan santun, karena memang yang harus diutamakan itu akhlak ya. Akhlak nomor 1. Sak nakal-nakali, walaupun nakal ataupun apapun, akhlak tetap nomor 1 ya. Walaupun pinter, apa namanya, tapi akhlaknya tidak ada, ya sudah, ya kan, sama aja kan. Nah, ini. Terus menurut Mbak Rosidah, ya, menurut Mbak Rosidah, apa namanya, jika Mbak Rosidah saat di pondok pesantren dulu itu kan apa namanya, bersih-bersih rumahnya, dalamnya Pak Kiai, piket ya namanya, piket ya. Nah, itu apakah itu perbudakan?
Tidak ya? Itu seperti sukarela. Sukarela. Yang memang wajibnya seperti itu. Yang wajibnya seperti Iya. itu wajib, dan itu apa namanya, tidak dipaksa harus kerja kayak seperti kerja rodi dan sebagainya, kan enggak kan ya? Enggak. Kita melakukannya ingin mendapatkan berkah ilmu yang di pesantren. Nah, berarti kan apa namanya, cari berkah ya, cari berkah. Karena ya mungkin kalau yang netizen yang tidak paham atau tidak pernah mondok, mungkin berkah itu mungkin masuk dengan berkah kita harus ngepel, harus nyapu. Itu kan mungkin belum pernah mondok ya. Nah, kalau orang yang sudah pernah mondok mungkin paham. Akhirnya kan dirasakan sekarang. Mungkin berbeda saat sekolah di negeri sekarang ini ya, mungkin berbeda. Berbedanya mungkin bisa lebih apa namanya, keagamaannya bisa lebih daripada yang lain, atau apa namanya, bisa mengetahui lebih banyak lah, kan gitu kan. Nah, itu kan jadi keberkahnya. Tapi kalau yang tidak berkah, walaupun di sekolah negeri pun jika apa namanya, tidak takzim kepada bapak ibu gurunya, ya ilmunya tidak berkah, kan seperti itu kan ya. Sama kan ya, misalkan Allah sama guru wis kono-kono atau dan sebagainya, kan sama aja kan ya. Itu sebenarnya sama aja di sekolah biasa sama di pondok pesantren ya. Gitu ada perbedaan, karena kalau katanya tadi bersih-bersih di dalam ya. Iya. Nah, kita juga kadang kalau kerja bakti di sekolah juga bersih-bersih kantor guru, bersih-bersih perpustakaan. Nah, itu kayak biasa dilakukan gitu, Iya. nggak perbudakan. Karena memang itu untuk kebersihan kita semuanya. Kalau bukan hanya dalamnya pakai semua kan ya, tapi kan apa namanya, seluruh pondok termasuk dalamnya kan gitu. Kita kan kerja bakti seperti itu kan ya. Kan seperti itu. Nah, ini jadi apa yang disampaikan oleh Trans 7 dari yang viral ini dipatahkan oleh apa namanya, santri-santri. Nah, pernyataan yang aslinya. Mungkin yang membuat belum pernah mondok kali ya. Nah, ini. Jadi seperti itu pengalamannya, luar biasa. Terima kasih. Dan pengalaman di pondok pesantren setelah 3 tahun dan masuk di SMA ini, apa pengalamannya yang paling mengesankan? Kan kalau di pondok itu kan nggak bisa PHP, jadinya waktunya itu lebih efisien, lebih disiplin, lebih tertib gitu daripada di SMA. Jadi nggak kaget kalau kita di SMA itu melelahkan, soalnya di pondok itu dia juga lebih melelahkan. Kan lebih jadwalnya lebih padat. Dari pagi sampai hampir tengah malam ya. Paginya pun itu sebelum subuh ya. Sebelum subuh kan, sebelum subuh sudah bangun, terus mungkin sholat tahajud ya, sholat tahajud, sholat fajar ya kan, sholat apa namanya, sunah-sunah yang lain, terus masih ada kajian setelah sholat subuh, ada kajian, setelah itu masih ada piket, siap-siap ke sekolah sampai sore, terus akhirnya sampai sore itu ada madin lagi. Setelah ada madin, sholat maghrib, setelah sholat maghrib pasti ngaji, setelah isya, setelah sholat isya pasti ada lagi apa setelah sholat isya? Itu kayak takrol, tapi itu sampai jam 10. Terus kadang itu masih ada yang piket malam itu. Piket malam. Nah, iya. Nah, ini coba, mungkin netizen belum tahu takrol itu apa? Belajar malam. Nah, belajar malam ya. Takrol itu belajar malam. Nah, jadi lebih apa namanya, padat dan lebih apa namanya, berat ya. Tapi akhirnya bisa, oh seperti ini loh ternyata. Akhirnya tidak kaget kalau masuk SMA. Seberat-beratnya SMA masih berat di pondok, dan itu akhirnya ilmunya bermanfaat, ya kan? Nah, ini luar biasa perbedaan. Kalau SMA kan dari pagi sampai sore aja. Setelah itu kan bebas mau ngapain aja. Bedanya ada ini. Oh iya, perbedaan. Memperlalat waktu. Aku juga merasakan kalau di SMP kudu kan tidak boleh bawa HP ya. Jadi nanti kalau ada pengumuman kayak sekarang ke lapangan, sekarang ke perpustakaan, itu lebih siap gitu. Tapi kalau di SMA ini kayak nanti disuruh senam atau disuruh ada yang masih main HP, masih lalat kayak gitu. Iya, berarti ya pengaruhnya luar biasa HP itu. Makanya makanya apa namanya, kita mematahkan apa yang disampaikan Trans 7 di pondok pesantren yang taunya di media sosial itu, taunya kalau anak pondok itu disuruh kerja terus disuruh jadi budak babu, itu terpatahkan, bukan seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya para pemirsa. Jadi tidak
seperti yang kita bayangkan di media sosial sekarang, yang karena sebelum lama ini kan Al-Qasimi ya, pondok pesantren yang roboh itu kan dibangun oleh para santri-santri. Itu kan sebenarnya kalau kita logika kita balikkan kepada masyarakat saja yang mau membangun rumah terus atau membangun gedung atau apapun, kalau mau ngecor itu kan pasti minta tolong kepada warga sekitar untuk bareng-bareng ngecor kan. Lah itu kan di pondok pesantren pun juga sama, ada tukangnya. Nah kalau tukangnya sendiri kan nggak mampu, akhirnya minta tolong sama santri-santri untuk agar biar cepet, karena kalau ngecor itu kelamaan nanti takut sudah apa namanya ya, kalau tukang bangunan paham lah ini, kalau sudah tukang bangunan jadi harus cepat ngecor itu kan, seperti itu. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, dan sudah ada tukangnya. Lah ini akhirnya dari situ masyarakat itu tahunya apa namanya di media sosial itu santri itu dijadikan babu, dijadikan budak, padahal tidak seperti itu, gitu ya. Oke, sampai situ saja secara singkat saja, nanti kita obrol-obrol lebih banyak lagi di lain waktu. Gitu. Terima kasih Mbak Vanka, terima kasih Mbak Rosida atas pengalamannya dan atas berbincang-bincang pada hari ini. Oke, terima kasih. Sekian, yang mau komentar apapun terkait pondok pesantren, terkait apapun silahkan komentar di kolom bawah. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.